ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Mudah-mudahan Allah memberkati hidupnya dunia sampai akhirat. Yang pertama, izin Badi Mempawang yang diwakili oleh Bapak Rahmat Effendi, MSI. MSI maksudnya masih satu istri. Kita doakan mudah-mudahan Pak Rahmat Panjangul lapang rezekinya, dan mudah-mudahan bisa nikah lagi. Insya Allah doa orang baik terkabul nanti. Apalagi anak budak-budak kita ada dosanya makin makbul insyaAllah. Selanjutnya kita hormati Bapak Camat Sungai Piyung. Mohon maaf Pak, sebelah kali tidak apa-apa nih. Takutnya nanti pas balik punggung saya berdisul. Saya udah foto tadi sama Pak Camat. Nanti izin saya simpan di HP untuk kenang-kenangan. Mungkin 20 tahun akan datang anak saya akan nanya, ayah, itu foto siapa ya? Foto Pak Camat. Camat mana ya? Camat Sungai Piyung. Kawan ayah? Kawan ayah. Kemana sekarang dia ya? Sudah lama meninggal. Mungkin itu kan 20 tahun akan datang. 20 tahun akan datang. Yang namanya ajal kita kan tidak tahu, betul? Boleh jadi Pak Camat dolokan, saya terakhir. Atau sebaliknya, saya yang terakhir. Pak Camat dolokan. Atau saya yang dolok takziah ke Pak Camat. Apakah orang tua pasti mati dolokan? Tidak. Apakah anak muda pasti mati terakhir? Tidak. Apakah orang mati harus sakit? Tidak. Kaya mati, miskin Mati. tua mati, muda Mati. besar mati, kecil Mati. pejabat mati, rakyat Mati. semua pasti Mati. orang kaya, Mati. Orang miskin mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. Pak Camat. Mati. Pak Camat aja mati, apalagi kepala desa. Selanjutnya yang kita hormati, masih yang terhormat. Yang terhormat aja kita bahas biar lama-lama habis waktu. Yang kita hormati kepala desa. Desa orang pemilihan ya kan. Oh saya roasting. Bapak Kepala Desa Nusapati, betul Pak ya? Nah, Desa Nusapati, alhamdulillah saya udah sering sebenarnya ke masjid ini numpang sholat, tapi satu pun tak ada yang kenal sebenarnya. Karena saya kalau dari Sambas ke Pontianak itu pakai baju kaos. Banyak orang tak percaya aku ini ustaz. Ada yang nanya, Bapak ada di apa baca film Ustaz Harmoni? Akulah itu udah lagi. Berdoa saja ya Allah, belum pernah saya ceramah ke masjid ini. Biasanya kalau masjid 2-3 kali saya singgah, itu sebulan kemudian langsung panitia menghubungi. Ini udah 9 kali saya numpang di sini sholat, tapi menghubungi. Baru malam inilah dikabulkan oleh Allah. Betapa senang bahagianya saya. Ternyata jamaahnya hadir melimpah ruah. Mudah-mudahan yang di dalam masjid di akhirat masuk surga semua.
surga. Kami bukan tak mau masuk Pak Ustaz, tapi jamaahnya udah tak lagi muat di dalam masjid. Terima kasih sudah undang saya Pak Kades. Nanti kalau Pak Kades tidak ada di dalam surga, nanti saya cari dia. Cari kemana Pak Ustaz? Tak tahulah, mungkin ke neraka jahanam. Orang baik insya Allah tidak singgah di neraka, tapi langsung masuk surga. Selanjutnya yang saya hormati, masih yang terhormat, Ketua Masjid Jamiul Anwar, yaitu Bapak Abdul Wahab. Tadi saya sudah kenalan. Siapa nama Bapak? Abdul Wahab. Saya mendengar nama Abdul Wahab langsung ingat Wahabi. Tapi saya tak yakin juga dia Wahabi karena dia jenggotnya ada. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak. Selanjutnya yang saya hormati, masih yang terhormat, pokoknya lama-lama habis mobil. Yang terhormat Ketua PABI sekaligus Ketua Panitia, yaitu Ustaz Subhan Murtado. Ini sama-sama Ustaz kami, sama-sama ganteng. Cuman bedanya kalau Ustaz Subhan dia takut sama bininya. Kalau saya tak. Kalau saya, bini saya lebih berani dari saya. Para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat. Belum sunat kalian? Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf tak bisa semua saya sebutkan pangkat dan jabatannya. Tapi walaupun tak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sepakati waktunya 1 jam. Saya mulai ceramah jam 9, insya Allah selesai jam 10. Kelamaan. Saya ceramah di mana-mana tetap 1 jam, sesuai dengan air minum yang terdekat. 600 ml, 60 menit, 1 jam, insya Allah. Di WA saya oleh Pak Dusun, namanya Mas Pur. Mana Pak Mas Pur? Itu dia, Pak Mas Pur. Ustaz, udah 3 kali dia undang. Ustaz, bisa tak isi ceramah di Nusa Pati, Masjid Jamiul Anwar? Saya lihat jadwal dulu Pak. Saya lihat jadwal, ternyata baru bisa tanggal 22 September untuk Maulid. Oke lah, air kami. Jadi undang saya ceramah itu gampang, cukup pakai WA. Kan saya tak mau datang, memang jadwalnya penuh, padat. Besok malam ini langsung ke Pontianak lagi, padahal tadi dari Pontianak. Lusa udah harus ke Jakarta, besoknya lagi ke Batam, terus lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Jadi gampang ya, nggak usah susah undang Ustaz Adli, cukup pakai WA. Asal sempat sehat, insya Allah saya datang. Cuman kadang-kadang saya sering tersinggung kalau yang undang ibu-ibu. Saya tak suka baca tulisannya. Apa kata dia? Ustaz, bisa tak Ustaz minggu depan kami pakai? Memangnya saya doa apaan? Saya balas, jam berapa nak pakai aku? Baik, saya memang belum masuk ke inti ceramah. Saya harus fokus dulu. Kalau udah fokus semuanya, insya Allah baru saya masuk ke materi ceramah 1 jam. Ingatkan nanti yang mana jamnya? Jam 9:12. Insya Allah nanti selesai jam 10. Jam 9 nanti selesai jam 11. Jam 11 mau dulu. Tunggulah sampai jam 11. Aku balik. Apakah Bapak Ibu sebentar, apakah di sini ada pembagian sembako?
Apakah di sini ada pembagian baju kaos badan? Apakah di sini ada bagi-bagi duit? Kenapa Bapak Ibu ramai datang di sini? Mau lihat Ustaz? Kalau mau lihat Ustaz, lihatlah. Padahal ini malam, besok mungkin mau kerja lagi. Tapi kenapa ramai datang ke sini? Tak ada pembagian sembako, tak ada pembagian baju kaos, tak ada pembagian duit, tapi Bapak Ibu ramai datang ke sini. Saya yakin dan percaya jawabannya adalah karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Betul atau betul? Niatkan duduk di dalam masjid, niatkan iktikaf. Niatkan apa Bu? Niatkan apa Pak? Selama ini tak bisa dilakukan. Niatkan iktikaf. Apa pahala yang Allah berikan kalau iktikaf? Kata Nabi, fadzalikumur ribat. Maka bagi dia dapat pahala ribat. Ribat itu apa Pak Ustaz? Jihadun fisabilillah. Orang yang iktikaf duduk di dalam masjid 1 jam, 2 jam, 3 jam, selama itulah dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ibu-ibu saya tanya, udah berniat belum? Udah berniat iktikaf belum? Bapak udah berniat iktikaf belum? Yang belum berniat, mari sama-sama kita pasang niat. Ikuti saya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Yang hafal baca nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Bagi yang hafal baca, yang tak hafal gerak-gerakan dia dulu. Kawan sebelah nanya, apa yang kau baca? Tidak, aku tidak tahu. Pokoknya kata Pak Ustaz berniat. Niatkan dalam hati, kalau tak hafal bahasa Arabnya, ya Allah, saya i'tikaf duduk berdiam diri di rumahmu. Terimalah saya menjadi tamu ya Allah. Terima ya Allah. Kalau orang sama sih pakai i'tikaf, insyaallah nanti kita dapat pahala jihad fisabilillah. Lalu kata Nabi selanjutnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang keluar dari rumah dengan niat mau mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Ibu, mudah-mudahan di akhirat masuk surga semua. Kata Nabi waktu pulang dari Isra Mi'raj, Ibu, suara saya kedengaran tak Bu? Yang di belakang kedengaran? Kedengaran betul berarti. Biasanya saya sebelum ceramah saya tanya dulu, ibu-ibu yang di ujung sana kedengaran tak? Nah, berarti kedengaran. Kan nyaut dia. Bapak-bapak yang di ujung kedengaran? Ada. Berarti kedengaran. Kan nyaut dia. Waktu pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad bercerita, aku diperlihatkan neraka, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, apa isi neraka ya Rasulullah? Kulihat isi neraka kebanyakan isinya adalah perempuan. Apa Bu isinya Bu? Apa Bu? Perempuan. Tapi kalau melihat perempuan banyak hadir malam hari ini, rasa-rasanya insya Allah di akhirat perempuanlah yang banyak masuk surga. Kalau laki-laki, heran juga saya. Baru di sinilah saya ceramah lebih banyak bapak-bapak dari ibu-ibu. Oh, rupanya di luar lebih banyak lagi. Jangan-jangan di Musafat ini satu bapak dua ibu.
ibu mendengar suara Nabi Muhammad? Jawab yang nyanyi Pak. Pernahkah bapak mendengar suara Nabi Muhammad? Pernahkah bapak ibu melihat wajah Nabi Muhammad? Pernahkah bapak ibu tahu bagaimana rupa Nabi Muhammad? Tapi cinta sama Nabi Muhammad? Tidak masuk akal. Melihat tak pernah, mendengar tak pernah, bentuk fisiknya pun gak tahu, tiba-tiba cinta kepada beliau. Itulah namanya orang beriman. Apa untungnya Pak Ustaz kalau kami cinta kepada Nabi Muhammad? Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai di akhirat nanti. Datang orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Lalu kata Nabi, apa yang kau siapkan? Tidak ada, kecuali hanya cinta kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai di akhirat nanti. Artinya artinya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba jawab yang nyaring. Apakah Bapak Ibu semua cinta kepada Nabi Muhammad? Apa buktinya? Kalau hanya sekedar ngomong cinta, tapi bukti tak ada, di akhirat tak akan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Ini ibu ni yang kerudung pink ni, yang kipas-kipas di depan panas ke Bu? Nah, ini Pak Ahmad, tu yang di pink tu, Pak Taura. Nah, itu istri saya Pak. Ngaku. Ditanyalah sama Pak Taura, mana buku nikahnya Pak Ustaz? Kalau tak ada bukti di buku nikah, maka tak diakui istrimu Pak Ustaz. Makanya kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, apa buktinya kita cinta kepada Nabi Muhammad? Setidaknya ada 3. Berapa Bu? 3. Ibu berapa Bu? 3. Bapak berapa Pak? 3. Ya. Terus terang saya kalau ceramah ini memang lebih senang didengar ibu-ibu daripada bapak-bapak. Jangan gitulah Pak Ustaz, tersinggung kami. Gini ceritanya. Mau dengar ceritanya? Bapak-bapak mau dengar ceritanya? Saya khutbah Jumat. Khutbah Jumat, jamaah yang mendengarkan khutbah 100 orang. Khutbahlah saya dari atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya sampaikan khutbah dari atas mimbar berapi-api. Bapak di bawah beliur-liur. Dari 100 orang yang mendengar tinggal 20. Dari 20 yang mendengar yang mau menyampaikan ke istrinya tinggal 10. Yang menyampaikan ke istrinya yang mau mengamalkan tinggal 5. Tinggal 5 dari 100. Tapi saya pernah ceramah di depan ibu-ibu BKMT 200 orang. Saya ceramah 200 orang, disampaikan dengan suaminya jadi 400. Disampaikannya lagi dengan anaknya jadi 600. Disampaikannya dengan ibunya jadi 800. Disampaikannya dengan tetangganya jadi 1000. Nah, hebat bapak atau hebat ibu? Satu ibu bisa merawat 10 anak, betul? Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Betul? Jadi hebat bapak atau ibu? Tapi ibu harus ingat, 1 bapak bisa merawat 4 ibu.
bapak deh. Aduh, kalau ibu tahu gini ceramahnya tak datang. Bapak, bapak. Tiga bukti cinta kepada Nabi. Ini adalah judulnya. Soalnya balik di belakang saya tak ada judulnya. Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 dari Sencong 2024 Ahad 18 Rabiul Awal 1446 pukul 19.30 Masjid dari Desa Nusa Padi. Tak ada judulnya. Tambah pula ada foto saya di sini. Besar baliho. Saya sebenarnya khawatir kalau baliho besar. Aku Ustaz khawatir ini nanti tua bisa cara balihonya itu dipakai orang jemur padi. Nanti setelah bukan kita dicacat-cacat oleh kalau nanti disimpan apa? Disimpan. Di sini orang tak nampak juga. Mudah-mudahan berkah rezeki. Jadi petani kami ini Pak Ustaz. Oh, ada petani di sini. Ada. Bagus jadi petani, mantap. Tangan kami kotor Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Lebih baik tangan kotor, tapi insya Allah penghasilannya bersih. Daripada orang yang katanya tangannya bersih, baju bersih, kantong bersih, tapi penghasilannya kotor. Jangan tersinggung. Bagaimana tadi ceramahnya? 3. Ini masih aman saya ceramah karena belum pencabutan nomor. Besok pencabutan nomor pilkada bupati dan gubernur, insyaallah. Biasanya kalau saya ceramah ini 3 bukti cinta kepada Nabi, difoto orang, masukkan ke Facebook, Ustaz Lumpuh nomor 3. Banyak betul lah ceramah zaman sekarang. Akhirnya ini aja ceramah. Yang pertama, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Man ahabba syai'an aksara dzikrihi. Orang yang cinta akan selalu menyebut-nyebut namanya, akan selalu mengenang-kenang dia, disebutnya nama orang yang dicintainya. Begitulah orang yang sedang jatuh cinta. Bu, Ibu, Bapak, saya ini pernah jatuh cinta. Saya nih Pak. Saya pernah jatuh cinta dulu waktu kuliah S1 di Jakarta semester 7. Ada cewek saya jatuh cinta, tapi tak pernah pula saya bilang sama dia. Saya pendam di lubuk hati yang paling dalam. Dan karena tidak saya utarakan maka tak berjodoh. Rapat, dia datang, saya datang. Dia masih jauh, jantung saya normal. Begitu dia makin dekat, tiap hari saya tanyakan ke kawannya, gimana kabar si dia, sehatkah dia, gimana, udah makan belum dia. Orang jatuh cinta itu ditanya-tanya. Kalau dulu zaman SMS bu, Mixo, pakai Mixo, ASKM, Assalamualaikum, ASLM, Assalamualaikum. Ada yang paling malas, ASS. Padahal ASS itu bahasa Arabnya pantat. Saya kalau ada orang kirim WA ASS Ustaz, saya kirimkan emoticon apa itu yang merah rambutnya lah pokoknya. Tak baik begitu ASS. Padahal WA kan udah gratis sekarang. Biar sepanjang apapun kau ngetik tak bayar. Kecuali kalau syaratnya kuotamu ada. Kalau tak ada kuota tak terkirim dan jadi satu, betul bu? Nah, orang yang cinta akan selalu menyebut namanya. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengaku cinta kepada Nabi Muhammad,
maka harus banyak menyebut nama beliau. Dalam arti banyak-banyak bersolawat. Ibu bisa bersolawat? Bapak-bapak bisa ya? Semua bisa? Mari sama-sama selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Tenang tak hati? Solawat bisa menenangkan hati. Kenapa? Nabi Muhammad disebut sebagai tibil qulub. Tibil artinya obat, qulub artinya hati. Tibil qulub obat hati. Nah, makanya ada solawat namanya solawat tibil. Allahumma salli ala Muhammadin fil qulubi wa nawaiha wa lafiyati abadani wa tibaina wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini bapak-bapak ini banyak yang tak gerak mulutnya. Enggak hafal. Bapak-bapak paling lagunya di rumah judi. Man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadamu satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah akan membalas baginya 10 kali selawat. Allah akan ampuni baginya 10 dosa, dan Allah akan angkat baginya 10 kali derajat. Baru sekali sholat. Bu, ibu, ibu ada yang bawa warung di rumah, ada yang punya warung. Bapak-bapak ada yang punya warung di rumah? Ada atau tidak ada? Kok jawabnya takut macam banyak hutang? Sambil menunggu pembeli, tidak ada pembeli datang, banyak-banyaklah berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Bu, beli bawang. Allahumma sholli. Ada bawang tak, Bu? Ada. Itu tak ada yang bagi. Ada seorang ulama tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Hasan Al-Basri. Itulah kalau jawabnya ramai-ramai itu tidak ketahuan siapa yang salah. Yang kadang-kadang cuma ujung-ujungnya Sri. Namanya Hasan Al-Basri. Kenapa disebut Hasan Al-Basri? Namanya Hasan, dia tinggal di kota Basra. Orang Basra Al-Basri. Orang Makkah Al-Makki. Orang Madinah Al-Madani. Orang Sambas As-Sambasi. Orang membawa Al-Mimpawahi. Payah bahasa. Hasan Al-Basri pedagang. Ulama itu rata-rata berdagang, Pak. Ulama-ulama itu rata-rata berdagang.
Imam Hanafi mazhab yang paling tua berdagang. Dari muda sampai dia dewasa berdagang ikut bapaknya. Imam Malik berdagang. Imam Syafi'i berdagang tapi tidak lama. Imam Hambali berdagang. Termasuklah Imam Hasan Al-Basri, dia berdagang. Kalau dia tidak ada pembeli, dia ambil sajadah, dia hamparkan sajadah, dia sholat sunnah 2 rakaat. Kalau ada orang yang datang beli, dia layani. Kalau tak ada, dia sholat 2 rakaat. Kalau tak ada orang, sholat lagi. Tak ada orang, sholat lagi. Pada suatu hari, Imam Hasan Al-Basri sholat 2 rakaat. Tak ada orang beli. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat. Sampai akhirnya Imam Hasan Al-Basri selesai sholat sunat 200 rakaat. 200 rakaat selesai sholat sunat, tidak ada orang yang beli. Dia tutup warung, dia pulang. Memang duit tak dapat, tapi pahala sudah diberikan oleh Allah luar biasa. Ibu bapak mungkin tak sanggup untuk sholat sunnah 2 rakaat, tapi ada yang lebih praktis, murah meriah, pahalanya besar. Dialah banyak-banyak bersolawat. Di rumah boleh bersolawat? Di dapur boleh? Di serambi boleh? Di kamar boleh? Di WC? Tak boleh. Harus lihat tempatnya bersih atau tidak. Makanya ada imam mazhab namanya mazhab Maliki. Itu kalau dia mau ngajar, dia kan guru ngajar. Di sini ada guru tak? Mohon maaf, guru agama, guru sekolah, guru ngaji atau guru silat. Imam Malik kalau dia mau ngajar, dia wudhu dulu. Lalu muridnya bertanya, wahai imam, kenapa engkau setiap kali mau mengajar wudhu dulu? Kata Imam Malik, yang akan kuajarkan adalah hadis Nabi. Hadis Nabi, ucapan yang mulia dari Rasulullah. Bagaimana mungkin aku menyampaikan ucapan orang yang mulia sementara aku sedang dalam keadaan berhadas? Sampai begitu Bapak Ibu, Imam Malik tidak berani menyampaikan hadis kalau dia tidak dalam keadaan berwudu. Apalagi lah kita bersolawat, hendaklah tempatnya harus bersih. Jangan sampai sambil mandi bersolawat. Langsung diingatkan tak boleh bersolawat. Kalau sambil masak boleh Bu? Boleh sambil masak. Sallallahu alaihi kan garamnya harus dirasa. Tapi sekarang saya udah jarang dengar ibu-ibu bersolawat sambil masak, udah jarang. Yang banyak tuh nyanyi. Bang, sarapan lo bang, sebelum berangkat kerja. Tak mau, nanti terlambat masuk kantor, ditinggalkan makan. Sedih ibu nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke dia lebih hafal dari saya. Ya Allah, saya pernah tanya orang, kalau di sini tidak tahu apa penyebutnya, kalau di Sambas menyebutnya band. Acara band, tahu band? Nah, acara dangdutan. Ada orang tuh di mana ada band, habis itu dia datang. Band di Sambas datang, band di Singkawang datang, band di Sukabumi datang. Saya tanya, di mana ada band, di situ kau datang. Namanya hantu band. Saya tanya, apa yang kau cari? Jawabannya adalah, kata dia, saya mencari ketenangan. Mencari ketenangan dengan lagu, demi Allah itu ketenangan palsu.
Ketenangan yang asli adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yaitu ketika hati kita dekat dengan Allah. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayunkan anak di ayunan. Salatullah salamullah. Anak tidurnya nyenyak, ibu hatinya tenang, bapak pun hatinya bahagia karena mengayunkan anak lagunya pakai sholat. Ini banyak suami gelisah, anak tidur pun tak nyenyak. Kenapa? Ibu-ibu mengayunkan lagunya lagu India. Najuda hobi ganti musik ganti geru. Lihat ada nampak, nabi nampak bapak. Udah macam India semua di rumah. Sampai akhirnya anak mirip-mirip wajahnya macam Salman Khan. Amir Khan. Jadi dosa tidak ambil wajah. Nah, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka dia akan selalu banyak berselawat kepada beliau. Makanya banyak-banyak selawat, Bu. Bu? Ya. Selawat. Selawat, Bu. Ya. Pak, Bapak, masih hidup? Banyak-banyak bersolawat. Saya cuma melihat jam. Masih ada 20 menit. Ada 20 menit. Tenang, insya Allah saya tak ikat janji. Tetap sampai jam 10 insya Allah. Nanti di akhirat. Nah, langsung ke akhirat nih. Ibu-ibu ada yang udah pernah ke akhirat? Belum. Aku pun belum. Nanti di akhirat kata Nabi, manusia semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Tempat yang sangat luas, tidak ada ujungnya. Dikumpulkan manusia dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir, kumpul semua di padang mahsyar. Matahari didekatkan oleh Allah sedepak sejengkal di atas kepala kita. Semua manusia kepanasan, semua manusia kehausan, dan tidak satu pun saling peduli satu sama lain. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu bapak tak peduli kepada anaknya. Wa sahibatihi wa bani, sahabat dekat, kawan kantor, tidak ada yang